Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi lebih berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau kalian baik. Nah, kita sekarang sedang berada di masa pandemi COVID-19, yang mana kita harus mematuhi protokol kesehatan 3M. Hayo, ada yang masih ingat apa itu protokol kesehatan 3M? M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan M yang ketiga adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Kalau sudah siap, jangan lupa untuk mengisi absen di link yang sudah Ibu bagikan di grup chat belajar kita ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menyebutkan informasi penting ya dari setiap paragraf yang disajikan. Yang kedua, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Dan yang ketiga, gambar dekoratif, yaitu gambar hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu mengenali kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang keempat, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi penting dalam bacaan dengan tepat. Yang terakhir, yang kelima, dengan melakukan pengamatan pada berbagai hewan dan jenis makanannya, siswa mampu membuat gambar dekoratif dengan baik. Anak-anak, kita akan belajar tentang jenis makanan hewan, yang mana jenis makanan hewan ini terdiri dari tumbuhan dan hewan-hewan lainnya. Nah, yang mana terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian hewan lainnya. Namun, terdapat juga kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan juga bagian-bagian hewan. Berikut ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, karnivor. Karnivor merupakan hewan pemakan daging. Hewan yang termasuk ke dalam golongan ini dikenal sebagai hewan buas. Hewan ini dikenal juga sebagai hewan yang dapat bergerak dengan sangat cepat, gigi taringnya yang tajam, kukunya yang runcing, pendengarannya dan penciumannya yang tajam. Contoh hewan karnivor adalah singa, macan, harimau, cheetah, serigala, ular, komodo, ikan hiu, burung elang, burung raja wali, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah herbivor. Herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dimakannya seperti akar, batang, bunga, daun, buah, ataupun rumput. Nah, hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya. Hewan ini tidak memiliki gigi taring, tapi mereka memiliki gigi seri dan geraham yang berfungsi untuk mengunyah. Bahkan ada juga yang tidak memiliki gigi. Namun yang tidak memiliki gigi ini biasanya mereka mempunyai tembolok atau kantung yang terdapat pada leher. Biasanya tembolok ini terdapat pada hewan berjenis unggas. Tembolok ini berguna untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna lagi di dalam perut. Contoh hewan herbivor adalah kuda, gajah, sapi, kambing, burung merpati, perkutut, burung beo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, omnivor. Hewan omnivor adalah hewan yang dapat memakan daging dan juga tumbuhan. Hewan ini adalah pemakan segala. Berdasarkan namanya saja, hewan ini dapat memakan daging dari hewan lainnya dan juga bagian-bagian dari tumbuhan. Hewan ini dapat kita kenali dari struktur giginya, yang mana mereka memiliki gigi taring. Selain itu juga
Mereka memiliki gigi seri serta geraham yang berfungsi untuk mengunyah. Contoh dari hewan omnivor ini adalah beruang, tikus, ayam, flamingo, paus, monyet, dan juga beruang, serta masih banyak lagi. Berikut Ibu akan menunjukkan beberapa buah gambar. Kalian tebak ya apa nama hewannya dan apa jenis makanannya. Gambar yang pertama. Nah, ini hewan apa ya namanya dan apa jenis makanannya? Betul sekali. Ini adalah gambar hewan yang bernama buaya dan jenis makanannya adalah karnivor. Gambar yang kedua, apa ya namanya dan apa juga jenis makanannya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar harimau dan jenis makanannya juga karnivor. Gambar yang ketiga, silakan ditebak apa namanya dan apa jenis makanannya. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar hewan yang bernama sapi dan jenis makanannya adalah herbivore. Gambar yang keempat, betul sekali, ini adalah gambar kambing dan jenis makanannya herbivore. Gambar yang kelima, apa namanya? Ya, betul sekali, ini adalah ayam dan jenis makanannya adalah omnivore. Dan gambar yang terakhir yang keenam adalah gambar monyet. Benar sekali. Ini adalah gambar monyet dan jenis makanannya adalah omnivore. Berarti kalian sudah tahu ya apa nama hewan tadi dan apa juga jenis makanannya. Sekarang isi bagan yang terdapat dalam buku siswa sesuai dengan gambar-gambar yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Apa namanya dan apa jenis makanannya. Sekarang mari kita baca teks non-fiksi yang terdapat pada buku siswa halaman 14 yang berjudul Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya. Sekarang kita akan menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah paragraf. Hayo anak-anak, ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Anak-anak, pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama. Pokok pikiran adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Biasanya ide pokok bisa tercantum di satu kalimat atau bahkan dalam dua kalimat. Sekarang mari kita temukan pokok pikiran dan informasi penting dari teks yang berjudul Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya yang terdapat dalam buku siswa halaman 14 tadi. Jangan lupa untuk menuliskan hasil temuan kalian dalam buku catatan ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk meropek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang mangsanya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan.
Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Anak-anak, kalian masih ingat tidak apa itu gambar dekoratif? Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak mirip ataupun tidak seperti aslinya. Gambar dekoratif berfungsi sebagai karya seni dan juga sebagai hiasan pada gambar utama. Adapun unsur-unsur dari gambar dekoratif adalah yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, dan yang keenam adalah warna. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari gambar dekoratif. Silakan simak video demonstrasi cara menggambar dekoratif berikut ini. Setelah itu, silahkan kalian praktikkan bagaimana cara menggambar dekoratif dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hewan karnivor, yang kedua hewan herbivor, dan yang ketiga adalah hewan omnivor. Kesimpulan yang kedua adalah pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu disebut juga dengan pikiran utama, yang mana pokok pikiran ini adalah sebuah ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Kesimpulan yang ketiga adalah tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang mana sudah dimodifikasi sehingga tidak mirip dengan aslinya. Adapun unsur-unsur dari gambar dekoratif adalah yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, dan yang keenam adalah warna. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya adalah berupa gambarlah sebuah gambar dekoratif yang mana itu objeknya adalah hewan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas pada kalian. Tugasnya berupa gambarlah gambar dekoratif hewan karnivor, herbivor, ataupun omnivor di buku gambar kalian. Yang mana tugasnya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mengenal letak dan luas Indonesia pada peta, serta kita akan belajar bagaimana menggambar peta. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 3M. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.